Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Novi Permata Indah MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis data bisnis, dan teman-teman dari kelas 2C yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Putri Larasati Agustiningsih, selaku moderator dalam presentasi kelompok 3 pada hari ini. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Hana Putriana Mulyati dengan nomor NPM tertera. Yang kedua ada Putra Abdi Darmawan dengan nomor NPM tertera. Yang ketiga ada saya sendiri, Putri Larasati Agustiningsih dengan nomor NPM tertera. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Pemaparan presentasi pertama akan disampaikan oleh Hana. Kepada Hana, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Putriana Mulyati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis tren kuadratik. Tren kuadratik merupakan tren yang nilai variabel tak bebasnya naik atau turun secara linear atau terjadi parabola. Nilai datanya dibuat scatter plot atau hubungan variabel dependen dan independennya adalah kuadratik, dan merupakan metode tren non-linear. Dalam metode ini menggunakan persamaan Y sama dengan A ditambah B dikali X ditambah C dikali X pangkat 2, di mana Y di sini adalah penjualan dan X adalah waktu atau tahun. Bisa kita lihat gambar grafik di sebelah kanan. Grafik tren kuadratik yaitu naik dan turun dan mempunyai titik puncak. Untuk membentuk persamaan Y, maka kita harus mencari nilai A, B, dan C terlebih dahulu. Untuk mencari nilai A, kita bisa menggunakan rumus sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi N buka kurung sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Dan untuk mencari nilai B, kita bisa menggunakan rumus sigma X dikali Y dibagi sigma X pangkat 2. Untuk mencari nilai C, kita bisa menggunakan rumus N dikali sigma X pangkat 2Y dikurangi sigma X pangkat 2 dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 dengan syarat sigma X sama dengan 0. Contoh soal pertama. Data penjualan kartu provider XYZ beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel di bawah. Maka tentukan peramalan penjualan pada tahun 2020 dengan metode kuadratik. Dari tabel yang ada di soal, maka kita bisa mengetahui bahwa jumlah data atau N-nya sama dengan 5 dan jumlah penjualan atau sigma Y-nya sama dengan 1900. Dan yang ditanyakan berapa peramalan penjualan pada tahun 2020 atau Y 2020. Untuk menentukan nilai X, kita dapat menentukan terlebih dahulu bahwa jumlah data yang kita punya itu ganjil atau genap. Dari data yang ada di soal, maka kita bisa tentukan bahwa jumlah data yang kita punya adalah data ganjil. Maka titik 0 X-nya dimulai dari nilai tengah atau pada tahun 2017, X-nya adalah 0, pada tahun 2016 X-nya adalah min 1, pada tahun 2015 X-nya adalah min 2, pada tahun 2018 X-nya adalah 1, 2019 X-nya adalah 2. Kemudian kita bisa menentukan nilai X dikali Y. 400 dikali min 2 sama dengan min 800, 300 dikali min 1 sama dengan min 300, 200 dikali 0 sama dengan 0, 400 dikali 1 sama dengan 400, 600 dikali 2 sama dengan 1200. Kemudian kita menentukan nilai X pangkat 2. Min 2 pangkat 2 sama dengan 4, min 1 pangkat 2 sama dengan 1, 0 pangkat 2 sama dengan 0, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4.
Kemudian kita mencari nilai X pangkat 2 dikali Y. 4 dikali 400 sama dengan 1600 dan seterusnya sampai kita menemukan nilai pada tahun 2019. Kemudian kita mencari nilai X pangkat 4. Min 2 pangkat 4 sama dengan 16, min 1 pangkat 4 sama dengan 1, dan seterusnya sampai kita menemukan nilai pada tahun 2019. Maka dari data-data yang kita temukan, kita masukkan pada rumus untuk mencari nilai A. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi N buka kurung sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Sama dengan sigma X-nya tadi 1900, sigma X pangkat 4-nya tadi 34, dikurangi sigma X pangkat 2Y-nya 4700, dikali sigma X pangkat 2-nya tadi 10, dibagi N-nya 5, sigma X pangkat 4-nya 34, dikurangi sigma X pangkat 2-nya 10 pangkat 2. Sama dengan 64.600 dikurangi 47.000 dibagi 170 dikurang 100 sama dengan 17.600 dibagi 70 sama dengan 251,42. Kemudian kita menentukan nilai B. Rumusnya B sama dengan sigma X dikali Y dibagi sigma X pangkat 2 sama dengan sigma X kali Y-nya tadi 500 dibagi sigma X pangkat 2-nya tadi 100 sama dengan 50. Kemudian kita menentukan nilai C. Rumusnya C sama dengan N dikali sigma X pangkat 2Y dikurangi sigma X pangkat 2 dikali sigma Y dibagi N sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Sama dengan N-nya 5, sigma X pangkat 2Y-nya 4700 dikurangi sigma X pangkat 2-nya 10, sigma Y-nya 1900 dibagi N-nya 5, sigma X pangkat 4-nya 34 dikurangi sigma X pangkat 2-nya 10 pangkat 2 sama dengan 23.500 dikurangi 19.000 dibagi 170 dikurang 100 sama dengan 21.600 dibagi 70 sama dengan 308,57. Maka masukkan ke persamaan Y sama dengan A ditambah B dikali X ditambah C dikali X pangkat 2 sama dengan A-nya 251,43 ditambah B-nya 50 dikali X ditambah C-nya 308,57 dikali X pangkat 2 sama dengan 251,43 ditambah 50 X-nya 3 ditambah 308,57 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 251,43 ditambah 150 ditambah 308,57 dikali 9 sama dengan 401,43 ditambah 277,13 sama dengan 3178,56 atau 3179. Itu saja materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya persilahkan. Baik, saya Putri Larasati Agustiningsih. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal kedua dari penerapan analisis tren kuadratik. Soal kedua, berikut adalah perkembangan pelanggan salah satu provider dari tahun 2015 sampai 2019. Buatlah persamaan tren dengan menggunakan metode kuadratis. Hitunglah perkiraan pelanggan provider tersebut pada tahun 2020 dan 2022. Dalam soal tersebut juga diketahui pada tahun 2015 jumlah pelanggan sebanyak 5,0 juta, tahun 2016 jumlah pelanggan sebanyak 5,6 juta, tahun 2017 jumlah pelanggan sebanyak 6,1 juta,
tahun 2018 jumlah pelanggan sebanyak 6,7 juta, tahun 2019 jumlah pelanggan sebanyak 7,2 juta. Berikut adalah upaya penyelesaiannya. Setelah kita mengetahui soalnya, pertama-tama kita harus mencari nilai X. Nilai X dapat kita lihat dari datanya. Data itu berjumlah ganjil atau genap. Maka dari data ini dapat kita ketahui bahwa datanya itu ganjil karena memiliki 5 waktu atau 5 tahun. Dan titik 0 dimulai dari nilai tengah. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 sebagai nilai tengah. Dan pada tahun 2016 titiknya -1 dan tahun 2015 titiknya -2. Tahun 2018 titiknya 1 dan tahun 2019 titiknya 2. Selanjutnya mencari nilai X kali Y. Pada tahun 2015, -2 dikali 5 hasilnya -10. Tahun 2016, -1 dikali 5,6 hasilnya -5,6. Tahun 2017, 0 dikali 6,1 hasilnya 0. Tahun 2018, 1 dikali 6,7, 6,7. Tahun 2019, 2 dikali 7,2 hasilnya 14,4. Selanjutnya mencari nilai X kuadrat. Pada tahun 2015 nilai X-nya -2, kuadrat jadi 4. Pada tahun 2016 X-nya berjumlah -1, X kuadratnya berjumlah 1. Tahun 2017 nilai X-nya 0, X kuadratnya 0. Tahun 2018 nilai X-nya 1, X kuadratnya 1. Tahun 2019 nilai X-nya 2, nilai X kuadratnya 4. Selanjutnya mencari nilai X kuadrat Y. Pada tahun 2015, 4 dikali 5 hasilnya 20. Pada tahun 2016, 1 dikali 5,6 hasilnya 5,6. Tahun 2017, 0 dikali 6,1 hasilnya 0. Tahun 2018, 1 dikali 6,7 hasilnya 6,7. Tahun 2019, 4 dikali 7,2 hasilnya 28,8. Selanjutnya mencari nilai X kuadrat 4. Pada tahun 2015, -2 kuadrat 4 hasilnya 16. Tahun 2016, -1 kuadrat 4 hasilnya 1. Tahun 2017, 0 kuadrat 4 sama dengan 0. Tahun 2018, 1 kuadrat 4 sama dengan 1. Tahun 2019, 2 kuadrat 4 sama dengan 16. Setelah kita mencari seluruh nilainya, dapat kita jumlahkan. Nilai Y jumlahnya 30,6. Nilai X jumlahnya 0. Nilai X kali Y jumlahnya 5,5. Nilai X kuadrat jumlahnya 10. Nilai X kuadrat Y jumlahnya 61,1. Nilai X kuadrat 4 jumlahnya 34. Setelah diketahui data-datanya, masukkan data-data tersebut ke dalam rumus. Pertama-tama, kita harus mencari koefisien A. Rumus koefisien A adalah sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 pangkat 2. Setelah kita mengetahui rumusnya, masukkan data-data tersebut ke dalamnya. Tadi kita sudah mencari sigma Y hasilnya 30,6. Sebelumnya kita sudah mencari sigma
X pangkat 4 hasilnya 34. Sebelumnya kita sudah mencari sigma X pangkat 2Y hasilnya 61,1. Sebelumnya kita sudah mencari sigma X pangkat 2 hasilnya 10. Sebelumnya kita sudah mencari N hasilnya 5. Sebelumnya kita sudah mencari sigma X pangkat 4 hasilnya 34. Sebelumnya kita sudah mencari sigma X pangkat 2 hasilnya 10 pangkat 2. Nah, dari situ dapat diketahui bahwa 30,6 dikali 34 dikurang 61,1 dikali 10 dibagi 5 dikali 34 dikurang 10 pangkat 2 yang nanti hasilnya 1040,4 dikurang 611 dibagi 170 dikurang 100. Hasil kurangnya 429,4 dibagi 70 yang nanti hasilnya 6,13. Selanjutnya kita harus mencari nilai koefisien B. Rumus nilai koefisien B adalah B sama dengan sigma X kali Y dibagi sigma X pangkat 2. Sebelumnya kita sudah mencari sigma X kali Y hasilnya 5,5 dan sigma X pangkat 2 hasilnya 10. Kita masukkan ke dalam rumus. 5,5 dibagi 10 hasilnya 0,55. Selanjutnya kita harus mencari nilai koefisien C. Rumus nilai koefisien C adalah N dikali sigma X pangkat 2Y dikurang sigma X pangkat 2 dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 pangkat 2. Kita masukkan data-data tersebut ke dalam rumus. Hasilnya 5 dikali 61,1 dikurang 10 dikali 30,6 dibagi 5 dikali 34 dikurang 10 pangkat 2. Selanjutnya dikalikan. 5 dikali 61,1 hasilnya 305,5 dikurang 10 dikali 30,6 hasilnya 306 dibagi 5 dikali 34 hasilnya 170, 10 pangkat 2 hasilnya 100. Jadi 305,5 dikurang 306 dibagi 170 dikurang 100, yang mana hasilnya minus 0,5 dibagi 70. Hasilnya 0,071. Selanjutnya dapat kita ketahui bahwa persamaan kuadrat Y sama dengan 6,13 ditambah 0,55X dikurang 0,0071 X pangkat 2. Seperti pertanyaan di awal diperintahkan untuk hitunglah perkiraan pelanggan provider tersebut pada tahun 2020 dan 2022. Pertama-tama, kita harus mencari forecasting untuk tahun 2020. Sebelumnya kita harus mencari X. X sama dengan 2020 dikurang 2017 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3. Selanjutnya, kita mencari hasil dari persamaan kuadrat pada tahun 2020 menggunakan X sama dengan 3. Maka Y sama dengan 6,13 ditambah 0,55X dikurang 0,0071X kuadrat sama dengan 6,13 ditambah 0,55 dimasukkan 3-nya dikali 3 dikurang 0,0071 dimasukkan 3-nya dikali 3 pangkat 2 sama dengan 6,13 ditambah 1,65 dikurang 0,00639 yang mana nanti hasilnya sama dengan 7,7161 juta pelanggan. Selanjutnya kita harus mencari forecasting untuk tahun 2022.
Pertama-tama kita harus mencari nilai X. X sama dengan 2022 dikurang 2017 sama dengan 5. Maka X sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat. Jadi Y sama dengan 6,13 ditambah 0,55 X dikurang 0,0071 X kuadrat sama dengan 6,13 ditambah 0,55 dimasukkan X-nya 5 dikurang 0,0071 dimasukkan X-nya dikali 5 kuadrat sama dengan 6,13 ditambah 2,75 dikurang 0,1775 sama dengan 8,7025 juta pelanggan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putra. Kepada Putra dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Saudari Putri. Di sini saya Putra Abdi Darmawan akan melanjutkan materi dengan contoh soal yang ketiga. Bisa dilihat hasil penjualan dari suatu perusahaan selama 11 tahun terakhir. Nah, berikut adalah tabelnya. Kemudian langsung masuk ke dalam tahap penyelesaiannya. Di sini sudah tersedia tabel yang sama seperti tadi, yaitu tahun dan penjualan. Namun di sini kita harus menambahkan tabel X sampai tabel X pangkat 2Y. Di sini di tabel tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai tahun 2010 dengan penjualan yang berbeda setiap tahunnya. Contoh yang pertama di sini ada di tahun 2000 dengan penjualan 801 dan kita harus mencari nilai X-nya. Nilai X-nya ini didapat dari tahun tengah-tengahnya. Di sini tahun tengah-tengahnya itu yaitu 2005. Maka tahun 2005 dibuat 0. Tahun ke atasnya dibikin minus dan tahun ke bawahnya dibikin plus. Di sini tahun 2000 dengan penjualan 801, maka X-nya adalah min 5. Kemudian X pangkat 2-nya, yaitu X tadi dipangkatkan 2, yaitu hasilnya 25. X pangkat 3-nya adalah minus 125, X pangkat 4-nya adalah 625. Dan XY-nya yaitu X dikali Y, yang mana Y itu adalah penjualan. Min 5 dikalikan dengan 801 sama dengan 4005, maka XY-nya adalah 4000 minus 4005. Kemudian di sini ada X pangkat 2Y, yang mana didapat dari X pangkat 2 dikalikan dengan Y atau penjualan. 25 dikali 801, maka yang didapat adalah 20.025. Nah, dan seterusnya semua tahun tadi dikalikan seperti yang tadi. Di sini contoh keduanya adalah tahun 2001 dengan penjualan 820 dan X-nya adalah min 4. Kemudian X pangkat 2-nya adalah 16, X pangkat 3-nya adalah minus 64, X pangkat 4-nya adalah 256, dan di sini X-nya yang mana X-nya tadi min 4 dikalikan dengan Y yaitu 820. Maka hasil yang diperoleh adalah minus 280. Kemudian selanjutnya ada di tabel X pangkat 2Y, yang mana X pangkat 2-nya adalah 16 dikalikan dengan Y yaitu 820. Maka hasil yang didapat adalah 13.120 dan seterusnya. Semua tahun tadi dikalikan seperti tadi. Maka hasil penjualan yang diperoleh adalah 13.219, X-nya 0, X pangkat 2-nya adalah 110, X pangkat 3-nya 0, X pangkat 4-nya adalah 1958, kemudian total dari X-nya adalah 12.091, dan total dari X pangkat 2Y-nya adalah 140.683. Kemudian lanjut ke cara pengerjaannya. Di sini ada persamaan normal, yang mana tadi N-nya itu sudah ditentukan yaitu ganjil yang ada di tahun 2005. Sini persamaan yang pertama adalah dengan rumus sigma Y sama dengan N kali A ditambah C sigma X pangkat 4. Yang mana sigma Y tadi yaitu adalah hasil penjualan yang sudah ditotalkan. Maka hasilnya adalah 13.219 sama dengan dimasukkan tadi yaitu 11A
ditambah 110C. Kemudian yang kedua adalah persamaan keduanya dengan rumus sigma XY sama dengan B sigma X pangkat 2. Yang mana sigma XY tadi adalah total dari XY-nya yaitu 12.091 sama dengan 110B. Yang mana X pangkat 2Y totalnya adalah 110. Ditambahkan B berarti 110B. Selanjutnya dijumlahkan B sama dengan 109,92. Nah, persamaan yang ketiganya yaitu dengan rumus sigma X pangkat 2Y sama dengan A sigma X pangkat 2Y ditambah C sigma X pangkat 4. Sigma X pangkat 2Y-nya adalah 140.683 sama dengan 110A ditambah 1958C. Nah, jika persamaan-persamaan tadi sudah ditemukan, maka kita lanjut ke dalam penyelesaian berikutnya. Di sini ada menghitung persamaan 1 dan 3. Dimasukkan persamaan 1 tadi yaitu 13.219 sama dengan 11A ditambah 110C. Dan dimasukkan juga persamaan ketiga yaitu 140.683 sama dengan 110A plus 1958C. Di sini yang pertama kita menghilangkan A-nya dulu. Yang mana caranya persamaan 1 ini dikalikan dengan 10 dan persamaan 3 cukup dikalikan dengan 1. Hasil yang diperolehnya adalah untuk persamaan 1 yaitu 132.190 sama dengan 110A ditambah 1100C. Dan persamaan ketiga yang didapat yaitu 140.683 sama dengan 110A ditambah 1958C. Jika sudah, maka hasil dari yang sudah dikalikan tadi dikurang dan mendapatkan hasil yaitu min 8.493 sama dengan min 858C. Kemudian langsung saja dihitung dan menghasilkan C sama dengan 9,90. Kemudian setelah itu lanjut ke persamaan 1. Masukkan kembali persamaan 1 tadi yaitu 13.219 ditambah 11A ditambah 110C. Kemudian lanjut ke bawahnya. Jadi C yang tadi karena sudah diketahui jumlahnya, maka C-nya diganti dengan jumlah C yang sudah diketahui tadi yaitu 9,90. Dan hasil yang diperoleh adalah 11A sama dengan 13.219 dikurang 1089. Kemudian lanjut dijumlahkan yaitu 11A sama dengan 12.130. Maka A-nya adalah 1102,73. Nah, dari hasil yang sudah dikerjakan ini, maka kita akan mendapatkan persamaan forecasting Y. Yaitu persamaannya adalah Y sama dengan 1102,73 ditambah 109,92 ditambah 9,90X pangkat 2. Nah, di sini di langkah selanjutnya sudah ditentukan X sama dengan 6. Nah, masukkan lagi persamaan Y tadi. Y sama dengan 1102,73 ditambah 109,92 ditambah 9,90X pangkat 2. Nah, karena X-nya sudah diketahui tadi, maka X-nya diganti dengan 6 karena X sama dengan 6. Yaitu menjadi 1102,73 ditambah 109,92 ditambah 9,90 di dalam kurung 6 pangkat 2. Nah, hasil yang diperolehnya adalah 1102,73 ditambah 109,92 ditambah 356,4. Nah, setelah sudah diketahui tadi, maka langsung saja dijumlahkan. Nah, hasilnya adalah Y sama dengan 2118,6. Nah, tadi adalah cara menyelesaikan contoh yang ketiga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, berikut adalah pemaparan presentasi dari kelompok 3. Saya selaku moderator meminta maaf bila terjadi banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Novi Permata Indah selaku dosen pengampu mata kuliah analisis data bisnis atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok 3, dan terima kasih kepada teman-teman dari kelas 2C atas perhatiannya.
Saya moderator izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.